Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Apa kabar ya Pak Jokowi hari ini? Sudah banyak yang kangen mungkin ingin melihat wajah Pak Jokowi. Beliau hari ini melakukan apa? Bahwasannya juga gue lihat tuh berita-berita di televisi juga menunggu apa namanya, melihat situasi keadaan di rumah Pak Jokowi ternyata sepi, nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi ini gue punya video nih ya dari salah satu channel di Solo yang selalu menyiarkan berita-berita Solo. Berita ini, channel ini mengunggah ya kegiatan Pak Jokowi melakukan sesuatu. Apa itu? Mari kita simak. Nah, ternyata Pak Jokowi angkat sate. Ada foto juga masyarakat. Ya itu sedikit aja. Dapatnya sedikit kita. Tapi tadi itulah Pak Jokowi sedang ngajak makan sate Ibu Iriana, romantis. Iyalah Pak, 10 tahun kerja terus membangun negeri. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun bersama Bu Iriana, romantisan juga nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin kalau geng Fufu Fafa tuh, geng Fufu Fafa, ya Roy Suryo, Refli Harun, Rocky, Amin, saya Didu ya. Itu kalau ngeliat ini makin sakit hatinya kali ya. Aduh, geng Fufu Fafa itu terus saja masih melangsungkan serangannya. Nggak berhenti-berhenti sampai tujuannya tercapai. Ya tujuannya sih ingin menghadiri Pak Jokowi. Tapi kalau mau menghadiri Pak Jokowi kan coba aja datang ke Solo. Kita lihat aja kemarin kan penyambutan Pak Jokowi pulang itu. Dari bandara sampai rumah. Itu yang biasanya cuma 15 menit sampai jadi 4 jam gara-gara puluhan ribu orang turun ke jalan menyambut Pak Jokowi ya. Ya hebat lah. Pak Jokowi ini emang luar biasa. Emang kudu begitu, ya kan? Ini pemimpin bukan pemimpin biasa. Ini pemimpin luar biasa Pak Jokowi itu. Nah, ini ada video juga nih dari Ade Armando nih yang mengungkapkan dirinya tuh kecewa lah kepada anggota DPR yang masih ada di acara yang resmi kayak gitu, yang kemarin pelantikan masih ada aja suara yang ngenye lah ya, ngenye atau gitu bahasanya kepada Gibran dan juga keluarga Pak Jokowi ya. Harusnya ini masuk sidang etik ini yang teriak-teriak Anggota DPR nggak ada etiknya, nggak bisa ngejaga mulut sedikit. Padahal ada hal-hal penting di situ ya kan, dilihat negara lain ya kan. Nah salah satunya itu Bang Armando kecewa tuh, ada orang-orang anggota DPR yang masih aja kebenciannya ditonjolkan ya pada saat momen resmi begitu ya, resmi momen bersejarah gitu. Bang Ade juga ini nih mengungkapkan bahwasannya pembantunya ya ikut sedih karena Pak Jokowi itu pulang ke Solo selesai bertugas menjadi Presiden Republik Indonesia. Mari kita simak perbincangan Bang Ade dengan Bung Sahal di Cokro TV. Let's go. Bicarakan tentang peristiwa bersejarah kemarin ya, tanggal 20 Oktober. Ada 3 peristiwa bersejarah setidaknya ya. Momen pelantikan Prabowo Gibran, kemudian pelepasan Pak Jokowi ke kampung halaman, ke Solo, dan yang ketiga pengumuman menteri dan wakil menteri malamnya. Jadi itu padat sekali tuh.
tanggal 20 Oktober itu. Nah, kita mulai satu persatu deh. Ya, ya. Mas Bang Ade, bagaimana Anda melihat pelantikan kemarin ya, yang sangat smooth dan lancar gitu ya, dan ditandai dengan beberapa episode yang menarik lah ya di dalam pelantikan itu sendiri. Gimana Bang Ade melihat? Ya, saya pribadi sebenarnya tidak mengikuti secara terus-menerus ya acara-acara kemarin itu, tapi yang saya tahu memang itu sangat sangat spektakuler lah, sangat menggembirakan banyak orang, rakyat itu terlibat di sana ya. Tapi juga salah satu yang terpenting tentu saja kalau buat saya sih adalah pulangnya Pak Jokowi ke Solo ya. Setelah ini menurut saya, walaupun saya tadi katakan di awal ini adalah hari yang sangat menggembirakan, tapi kemudian pada saat yang sama kita juga tahu bahwa setelah 10 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi, kali ini sekarang Pak Jokowi itu sudah memutuskan untuk pulang ke Solo. Sebelum ini kita sudah mendengar begitu banyak spekulasi macam-macam yang antara lain digunakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi sekarang sudah terbukti semua berjalan dengan baik dan beliau pulang, dan kita akan mengenang apa yang dia sudah berikan kepada Indonesia selama 10 tahun dengan rasa penuh terima kasih ya. Dan mudah-mudahan, dan saya lihat sih, saya yakin Pak Prabowo ini adalah orang yang akan melanjutkan ya, mengembangkan terus apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Dan itu terasa, dan kita bisa merasakan bagaimana Pak Prabowo itu senantiasa berusaha menunjukkan secara tegas bahwa saya dan Pak Jokowi itu adalah seperti satu paket lah. Jadi kita lihat bagaimana sekarang saya loncat ke soal menteri ya. Gimana ada 16 ya kalau nggak salah, atau 17 nih, saya kurang tahu persisnya. Menteri-menteri di zamannya Pak Jokowi itu sekarang juga dilanjutkan. Jadi siapapun yang mengembangkan hopes tentang perpecahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sekarang harus menelan dalam-dalam ya, menyimpan dalam-dalam kebohongan-kebohongan mereka, karena pemerintahan Pak Prabowo adalah pemerintahan yang melanjutkan kegemilangan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Saya rasa itu penting, dan masyarakat tuh menyambutnya ya. Di rumah saya, salah seorang yang membantu saya di rumah itu menangis kemarin ketika melihat Pak Jokowi itu naik pesawat pulang ke Solo. Itu saya rasa adalah representing gitu ya, merepresentasikan bagaimana orang-orang kecil, ini bukan orang yang politik nih, seorang ibu-ibu gitu ya. Itu merasa bahwa aduh Pak Jokowi pulang, dia bilang bye-bye dan segala macam gitu ya. Menurut saya itu representing lebih baik, begitu banyaknya masyarakat yang mencintai Pak Jokowi, yang seperti ditunjukkan hasil survei 80% orang menyatakan puas ya dengan atau menurut LSI ya, LSI baru ya, Denny J yang terakhir ya. Sebelumnya pun kurang lebih angkanya seperti indikator 75%. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu 86-87%. Itu apa yang dikatakan oleh orang yang bekerja di rumah saya itu menurut saya menunjukkan bahwa angka itu memang bukan sesuatu yang dibuat-buat, direkayasa oleh lembaga survei tersebut. Jadi itu yang sisi sedih dari apa yang terjadi kemarin itu. Yang saya sendiri baru sedih, maksudnya sedih dan mengharukan. Jangan sedih dong, mengharukan dong. Ya sedih kan. Karena orang menangis ya. Saya sendiri ketika itu seperti diketuk hati saya bahwa ini nggak cuma pestanya loh, kita harus lihat ini ada pesta perpisahan juga ya. Makanya yang barangkali nanti tolong barangkali Bang JG bisa komentar juga soal bagaimana dalam acara pelantikan itu masih saja ada orang-orang yang berusaha merusak suasana atau mengganggu reputasi Pak Jokowi dengan ketika Gibran disebut namanya oleh Kaisang ya. Gibran dulu. Gibran ketika disebut namanya oleh Pak Muzani kan. Itu satu. Dan kedua adalah ketika kamera bergerak mengambil gambar, ada Kaisang di situ, ada Mas Bobi ya. Saya lupa di keluarga dari sana tiba-tiba ada saja teriakan gitu ya. Dan saya yakin itu datang dari... Tapi bukan hanya sebenarnya sih, ada tepuk tangan, betul. Tepuk tangannya itu juga tidak kalah keras. Tidak kalah keras. Media tentu saja yang diangkatnya adalah diteriaki. Tapi saya juga lihat media yang mengangkat itu sebagai sebuah judul, ya memang media yang sensasional ya. Dan kita lihat sendiri bagaimana ya itu ada
dan saya yakin itu datang dari kalangan pembenci Jokowi dan kita bisa duga kira-kira pembenci Jokowi yang masih ada di DPR sekarang ini. Ya. Ya, karena kalau Kim sih semua udah everybody happy kan dengan Gibran, dengan keluarga Jokowi. Ya tapi ada aja gitu loh orang-orang yang berusaha merusak suasana akhir itu. Nah menurut saya ya mbok ya gitu dalam keadaan seperti ini ketika orang sedang bahagia menyambut Pak Prabowo dan terharu dengan perginya Pak Jokowi, ya mbok ya lebih 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 mature lah ya menghadapi ini semua. Jadi saya mulai dari sisi yang barangkali nggak sepenuhnya Ya. perfect gitu ya. Tapi saya gembira deh, saya bahagia, saya kagum dengan apa yang terjadi kemarin melihat Pak Prabowo sebagai this is our new president gitu ya. Itu I'm very proud of him and I'm very proud of Pak Jokowi sebelumnya. Ya. Ya, seperti itulah tadi perbincangan Bung Arde dan juga Bung Sahal. Ya, memang banyak masyarakat kecil sih. Banyak masyarakat bawah lah bahasanya itu sedih karena ditinggal Pak Jokowi ya. Apalagi daerah-daerah timur yang dulu belum sama sekali merasakan hal adanya negara gitu, pemerintah itu. Baru di zaman Pak Jokowi itu baru ngerasain, oh kita ini negara bagian, kita ini daerah bagian dari negara republik. Karena apa? Karena merasa diayomi dengan cara dibangun, dikunjungi. Nah, itu salah satu cara bahwasannya pemerintah kita memperhatikan dari Sabang sampai Merauke, setiap masyarakatnya diperhatikan. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.